Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali setelah seminggu. Kita beribadah kembali di tempat ini. Siapa yang mengalami kasih setia Tuhan selama seminggu ini? Bisa lambaikan tangan? Oh, puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Kita mau menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama, sehati berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu atas hidup kami. Kalau kami Tuhan boleh hari ini hadir di tempat ini, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau Allah satu-satunya yang menjadi sumber kehidupan kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Anugerah-Mu Tuhan sungguh mempesona hidupku. Mari kita menyanyi dengan segenap hati, pujian di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita menyanyi di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari semangat sendiri yang menyanyi bersyukur di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan.
Kau mempesona kami, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu, Kau membuatku berharga di mata-Mu, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, besar anugerah-Mu Tuhan, besar setia-Mu Yesus. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur buat keluarga kami Tuhan. Kami mau bersyukur buat kesehatan kami Tuhan. Kami mau bersyukur buat pekerjaan kami. Kami mau bersyukur buat gereja kami. Kami mau menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat
namamu Yesus. Sebab Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang bertahta atas setiap pujian kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Siapa memuji Tuhan saudara? Allah kita Allah yang terbesar dan yang termulia. Mari kita dengan segenap hati memuji Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari segenap hati kita memuji Tuhan. Amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, atas semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami semua memujimu Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin. Haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita satu hati, mari kita satu suara untuk meninggikan kebesaran Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukacita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tetap percaya akan janji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Besar kesetiaan-Mu Tuhan bagiku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saudara, apakah saudara masih percaya akan janji Tuhan yang digenapi dalam hidupmu? Dia Tuhan Allah yang setia, Allah yang berjanji dan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia pasti menggenapi dalam hidupmu. Tetaplah percaya, tetaplah beriman kepada Tuhan. Sebab Allah itu Allah yang hidup, Allah yang memegang setiap kehidupan kita, Allah yang menuntun setiap jalan-jalan kita. Marilah kita senantiasa hidup dekat kepada Tuhan, sebab Ia akan menunjukkan jalan-jalannya. Tetap percaya janji Tuhan, seperti lagu yang dinyanyikan. Hanya Bapa yang tahu isi hati kita, hanya Bapa tahu rancangan-rancangan yang terbaik untuk hidup kita. Tetaplah setia, tetaplah percaya akan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kami tetap percaya, aku tetap percaya, ku percaya
Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan, dan inilah penyerahan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami berserah kepadamu, Engkau turun tangan menolong dalam seluruh persoalan permasalahan yang sedang kami hadapi. Kami percaya Engkau selalu sanggup menolong kami, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang terikat dibebaskan. Kami yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar malam hari ini kami mendapat pesan dari firman-Mu yang akan menjadikan kami hidup, yang akan menjadikan kami kuat, bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi pribadi yang terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Berkati kami semua, berkati pakai hamba-Mu Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan sampai kepada setiap kami, dan kami menerima berkat yang khusus dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk tim PW yang sudah membawa kita masuk di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun hujan deras cukup banyak. Waduh, saya sepanjang jalan dari Jember sampai terlewat tadi gerejanya. Saya udah mau sampai pertigaan sana. Waduh, terlewat luar biasa. Tapi puji Tuhan ya. Bapak Saudara, saya lihat begitu bersemangat. Hujan tidak menjadi penghalang, kita tetap datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Pak Gembala yang sudah beri kesempatan, kepercayaan pada saya untuk berbagi dari firman Tuhan buat kita sekalian. Saya melihat begini Bapak Saudara, di dalam kegerakan yang sedang terjadi dalam gereja Tuhan di GBI Sukowono, izinkan saya ingin menyampaikan pesan dari firman Tuhan agar Bapak Saudara di tempat ini akan terus semakin bertumbuh. Saudara bekerja bersama-sama, satu dengan yang lain, kini kita anggota satu dengan yang lain. Ya, ingat bahwa mesin itu ketika dia bergerak, gak mungkin gak terjadi gesekan, gak mungkin. Semua bergesekan satu dengan yang lain. Tetapi makanya mesin itu ada olinya, ada pelumasnya supaya tetap aman, tidak menjadi masalah. Walaupun dalam waktu tertentu oli itu nanti harus diganti. Orang sini bilang ngetap oli ya, ganti yang baru lagi. Terus sehingga mesin itu akan tetap terjaga dengan baik. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang bergerak di dalam pekerjaan Tuhan di sini, sedang membangun kerajaan Allah di tempat ini, ada banyak gesekan sana sini, itu hal yang biasa. Nah, oleh karena itu pesan firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema yang sudah saya siapkan. Tuhan berbicara mengenai ini, dengki. Kenapa? Karena ini bahaya. Dengki ini kalau kita lihat di dalam kamus itu agak banyak berdekatan dengan yang namanya cemburu, dekat sama yang namanya iri hati. Ya saya nggak akan bahas tentang apa itu dengki, cemburu ya di satu. Tapi secara umum ini ada kesamaan. Ada kesamaan kalau kita lihat dari kamusnya ada kesamaan. Ya, jadi dengki ini merupakan satu perasaan ya di mana ada unsur bencinya, ada unsur nggak suka, ya. Karena apa? Karena iri sama orang lain dengan keberuntungan yang dialami orang lain. Kok saya nggak kayak dia ya? Nah, itu ada cemburu, ada yang namanya iri, ada yang namanya dengki. Dengki ini sudah perasaan yang begitu marah, nggak suka dengan keberhasilan orang lain. Nah, saya ingin sampaikan ini sebagai satu pesan bagaimana ketika kita bersama-sama bertumbuh di dalam membangun gereja ini. Ya gereja nggak cuma bicara tentang bangunannya, tetapi lebih kepada orangnya, ini kan sedang dibangun jemaat di sini. Nah makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang namanya kecemburuan, ya kan? Ada yang namanya iri hati atau yang disebut dengki ini. Itu di antara kita, itu akan sangat berbahaya dan merusak. Nah oleh karena itu hari ini kita akan belajar ya mengenai dengki. Kenapa? Dengki ini dilarang oleh firman Tuhan. Roma 13 ayat yang ke-13 mengatakan marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kalau udah ada kata jangan iri hati. Nah, berarti iri hati itu nggak boleh, dilarang.
Jadi kita jangan lakukan apa yang namanya iri hati atau cemburu ataupun dengki kepada orang lain. Kemudian yang kedua, disebabkan mencari soal dan bersilat kata. Jadi ternyata dengki itu muncul, yaitu dari apa? Dari seorang yang berlagak tahu, padahal dia nggak tahu apa-apa. Sok gitu orang sih bilang. Penyakitnya ialah apa? Mencari-cari soal, bersilat kata, senangnya debat sama orang, ribut omong. Yang menyebabkan apa? Dengki. Bisa cedera, fitnah, curiga dan yang lain-lain. Ini adalah berbicara tentang orang-orang pada akhir zaman ini, apalagi mereka yang sudah dipengaruhi oleh mamon. Mereka orang-orang yang cinta akan uang, itu larinya ke sini. Bisa menjadi seperti itu. Yang mencari-cari soal kerjaannya. Ada banyak orang-orang yang mencari-cari soal, selalu mencari apa sebenarnya? Cari masalah, cari kesalahan orang lain. Bukan cari kebenaran, bukan cari kebaikan. Tetapi lihat sisi salahnya orang, supaya dia bisa nyerang dan seterusnya. Ini yang disebut juga dengan dengki. Kemudian apa lagi? Dengki ini berbicara karena timbul. Nah ini adalah termasuk yang dipakai di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Alkitab juga ada. Melihat keberhasilan orang lain, muncullah yang namanya dengki. Jadi katakan oleh Pengkhotbah pasal 4 ayat yang keempat, aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini Salomo yang mengatakan. Jadi muncul ketika orang lain berhasil lebih daripada yang lain iri. Kok dia berhasil seperti itu ya, kok pekerjaannya saya kok tokonya sepi ya, kok dia rame terus ya. Ada iri hati, ada dengki di sini. Itu ada satu hal yang sia-sia. Kemudian satu lagi, nah ini adalah suatu bukti tabiat duniawi. Jadi dengki itu adalah ciri bahwa orang yang memiliki dengki di dalam dirinya, berarti dia masih hidup di dalam manusia duniawi. Artinya apa? Seyogianya. Kalau orang sudah menjadi manusia baru, dia sudah menguburkan manusia lamanya, kemudian hidup baru bersama dengan Kristus, seharusnya tidak ada lagi dengki. Karena di sini dikatakan apa? Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu masih ada iri hati, perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, kalau masih ada iri hati, dengki dalam diri seseorang, itu berarti orang itu masih hidup secara tabiat duniawi atau manusia duniawi. Nah, yang terakhir tentunya dengki ini enggak sesuai dengan Injil, enggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdosa melawan kebenaran. Ya, jadi kita tahu ada beberapa hal yang saya sengaja sampaikan di bagian pendahuluan ini untuk memberikan gambaran kepada kita. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, oh dengki itu seperti itu. Firman Tuhan memberikan beberapa batasan, gambaran tentang yang namanya dengki itu seperti apa. Nah, hari ini saya menyampaikan ini bukan untuk seperti biasa ya, kalau misalnya khotbah orang senang, waduh ini ceritanya berkat, hidup berhasil. Tapi Bapak Saudara perhatikan, kalau kita bisa belajar bagian ini nanti di endingnya kita akan melihat. Ternyata kalau orang dengki itu bisa menghambat kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan ada masuk yang namanya dengki ini dalam hidup kita, itu bisa merusak. Nah inilah yang kita akan melihat. Nah sekarang contoh-contohnya di dalam Alkitab beberapa saya mungkin sampaikan. Ya, kita ingat bahwa Kain dia dengki kepada Habil. Memang tidak ditulis kata dengki, tetapi disebutkan di dalam Kejadian 4 ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, tidak diindahkan Tuhan, tidak diterima sama Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah di sini ada kata hati Kain menjadi sangat panas, itu sudah menunjukkan adanya kedengkian dalam dirinya terhadap adiknya sendiri itu Habil. Karena kita ingat ceritanya bahwa ketika mereka sama-sama mempersembahkan korban, Kain mempersembahkan korban dari hasil pertaniannya dia, sedangkan Habil mempersembahkan dari
anak lembu tambun yang terbaik dari peternakannya dia. Tapi Tuhan terima punya Habil, punya Kain enggak. Nah karena hal ini terjadi, dia menjadi panas. Nah kalau kita ingat kisahnya ini, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Dibunuhlah Habil itu. Itu karena dengki. Ya, ini yang pertama. Jadi sangat berbahaya. Kelihatannya sederhana, sirik, iri hati, cemburu, dengki sama orang. Itu enggak cuma di perkataan, enggak cuma dalam sikap aja, tapi sampai bisa melakukan pembunuhan, baik secara fisik atau mungkin menjadi aktor, menjadi otak dari pembunuhan. Bisa suruh orang lain, enggak pakai tangan sendiri yang melakukan pembunuhan. Kemudian contoh yang lain misalnya saudara-saudara Yusuf, ya kan? Dalam Kejadian 37 ayat 11 disebutkan, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ini kisahnya terjadi apa? Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Yakub atau Israel. Karena apa? Karena Yusuf ini adalah anak dari istri yang dia kasihi, yaitu Rahel. Kalau orang Jember bilang Rachel, keren ya, Rachel. Nah, Rahel ini kan wanita yang sangat dia cintai, yang sangat dia ingini untuk jadikan istrinya sejak pertama kali dia ketemu di tempat pamannya sendiri Laban. Ini kan masih sepupuan sama dia, ya kan? Sampai akhirnya karena dia menipu, dia ditipu juga sama pamannya. Akhirnya ketika dia sudah bekerja 7 tahun, dia cuma dapat Lea kakaknya. Pinter ini paman Laban, ya kan? Itu sampai sekarang jago nih, makanya ada si Laban. Pinter ngakali ya. Nah ini paman Laban. Akhirnya Yusuf mengalami apa yang namanya setelah dia dengan tulus bekerja dengan tekun, mendapatkanlah Rahel akhirnya menjadi istrinya. Nah makanya anak dari Rahel ini yang paling dikasihi, dan ternyata Rahel ini juga dapat anaknya susah. Enggak kayak Lea, beranak lagi, bahkan termasuk pembantunya Lea itu jadi istrinya Yakub juga. Istri Yakub itu 4 loh, bukan 2. Lea dengan Bilha, kemudian Rahel dengan Zilpa. Ya, jadi 4, 2 majikannya, 2 pembantunya itu jadi istri semua sama Yakub itu waktu itu, ya kan? Nah, Rahel ini punya anak di masa tuanya Yakub. Dan itu berasal dari istri yang dia kasihi. Maka dia sayang banget sama yang namanya Yusuf. Sehingga dia membuatkan pakaian yang bagus, yang maha indah dikatakan, dipakaikanlah kepada Yusuf. Itu sudah menimbulkan kecemburuan kepada yang lain. Apalagi Yusuf dapat berkat Tuhan yang khusus, dia mendapat mimpi, ya kan? Berkas-berkasnya saudara-saudaranya tunduk kepada berkasnya dia. Bayangkan, kalau kita baca ayat ini kan ayat 11, mulai dari ayat 1, 2, 3 terus, itu tambah benci lah. Nah makanya tadi di definisi di depan kan namanya dengki itu ada kata-kata benci ya, gak suka. Di situ ada muncul, saudara-saudara tuh semakin benci. Ketika dikasih jubah bagus itu mereka enggak benci kepada Yusuf. Kemudian cerita soal berkas-berkas gandum itu tambah benci lagi. Terus kemudian cerita lagi dapat mimpi lagi apa? Matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepadaku. Tambah benci lagi. Nah dikatakan tetapi ayahnya itu Yakub menyimpan hal itu dalam hatinya. Walaupun dia sempat tanya, masa sih Sob kamu mimpi apa sih? Masa papa sama mamamu harus sujud menyembah kepadamu? Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Tapi saudaranya enggak. Mereka action dari keirihatian, dari kecemburuan, dari kedengkian, akhirnya mengambil tindakan, melakukan hal-hal yang berbahaya atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Yusuf kan gak bersalah, tapi dia terus kemudian dibuang, dijual dan seterusnya. Nah kemudian yang lain, ya ini biasalah, kita udah sering dengar. Raja Saul terhadap Daud juga begitu. Ya kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 18, ayat 6 dan 9, waktu itu yang namanya Daud itu baru mengalahkan yang namanya raksasa Goliat itu. Ya kan? Enggak ada satupun yang berani lawan Goliat karena itu adalah pertandingan yang tidak seimbang. Dan itu adalah pertandingan yang curang.
Harusnya kan Filistin sebagai satu bangsa melawan Israel sebagai satu bangsa. Tetapi dia dong tampil sendiri sebagai orang yang paling gede, jago perang, pakai peralatan perang, nantang, mewakili bangsanya. Aku dari Filistin, ayo dari Israel salah satu maju lawan saya. Yang kalah berarti bangsanya kalah. Ya curang lah. Mana ada ketemu orang yang kayak dia, cuma ada satu waktu itu. Udah badannya gede, jago perang, bawa peralatan perang dan seterusnya. Ini pertandingan yang gak seimbang. Satu bangsa Israel tuh gak ada yang berani. Takut semua. Termasuk yang namanya Raja Saul, termasuk dengan saudara-saudaranya Daud, kakak-kakaknya yang hebat-hebat. Satu pun gak ada yang berani. Sampai akhirnya Daud datang dan seterusnya, singkat cerita kalahlah dia oleh Daud. Nah ketika mereka pulang ini terjadilah putri-putri Yerusalem itu, putri Israel itu menari-nari kayak cheerleader gitu loh. Ya kan? Jadi ceritanya apa? Oh Saul mengalahkan musuh beribu-ribu gitu ya. Itu dinyanyikan. Saya nggak tahu Henry, kira-kira nyanyi gimana ya. Soal waktu itu saya nggak ikut. Ya jadi saya nggak tahu nadanya gimana, tapi yang pasti kata-katanya gitu. Ya sambil nari-nari ya kan. Tapi Daud berlaksa-laksa. Jadi Saul itu mengalahkan musuh itu beribu-ribu. Sedangkan Daud berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu. Jauh lebih banyak. Nah sejak hari itu Saul selalu mendengki Daud, sakit hatinya dia. Dia benci, dia gak suka. Loh Daud ini salah apa sama Saul? Dia kan coba kena dengar omongan para wanita itu toh. Daudnya gak salah loh sama dia. Malah Daud jadi pahlawan buat dia, bahkan bagi bangsanya. Sehingga Filistin bisa dikalahkan. Bisa mendengki karena omongan orang. Karena wanita-wanita yang nyanyi-nyanyi itu loh, mendengki kepada Daud. Nah, makanya sejak itu apa? Enggak cuma dengki, enggak cuma diom aku dengki, atau mungkin enggak ngomong aku dengki sama dia, disembunyikan. Tapi kita lihat tindakan Raja Saul, berusaha membunuh Daud selalu dalam setiap kesempatan. Dia dilempar pakai tombak, ya kan dikejar-kejar dan seterusnya. Tapi karena Daud adalah seorang yang diurapi Tuhan, seorang yang sudah dipilih oleh Tuhan, semua dia dalam perlindungan Tuhan. Bahkan sebetulnya Raja Saul yang sangat berbahaya, bisa kalau mau Daud itu menyentuh orang yang diurapi, sudah mati Saul di tangannya Daud. Ya, satu lagi ini yang penting. Sebenarnya saya mau cerita yang ini, karena ini kan berkaitan dengan kita sedang memperingati persiapan untuk Jumat Agung, ya kan. Ternyata di dalam Alkitab juga enggak cuma beberapa yang tadi kita sebutkan tokoh-tokoh Alkitab. Nah karena berbicara tentang imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, itu mereka juga dengki kepada Yesus. Nah ini erat kaitan juga kalau kita bawa konteksnya di dalam era pada masa kini sekarang, ya ini kan juga terjadi di dalam gereja. Ini juga terjadi kepada para pemimpin gereja, bisa terjadi dengki kepada jemaatnya sendiri, dengki kepada para pelayannya sendiri. Kenapa di sini? Kita melihat imam-imam dan tua-tua Yahudi, di sini Pilatus di ayat yang ke-18 saya potong ya. Ia Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Nah, saya ingin sedikit bahas mengenai ini ya. Karena ini juga kita sedang mempersiapkan diri untuk memperingati Jumat Agung. Baik, secara lengkap ada di dalam Matius pasal 27 ayat 11 dan 26 sampai 26. Kalau Bapak Saudara di tempat ini juga mengikuti pembacaan doa pagi seperti yang di Jember, itu beberapa minggu ini juga sedang membahas dari Injil Matius ini terus per perikop dan seperti itu. Nah, ada salah satu perikopnya ini beberapa hari yang lalu, ya. Jadi kita tahu bahwa Yesus bikin perjamuan malam terakhir sama jemaatnya, itu dalam satu perikop. Terus kemudian masuk lagi ada percakapan dengan Petrus. Petrus sesumbar dan seterusnya bahwa dia bakal mati demi Yesus dan seterusnya. Tetapi Yesus katakan, wah kamu nanti akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok dan seterusnya. Nah perikop demi perikop kalau kita melihat di bagian itu ada banyak. Sampai akhirnya Yesus membawa mereka ke Bukit Getsemani, kemudian berdoa di sana. Dan malam itulah kemudian
Yudas Iskariot, padahal itu tadinya bersama-sama dengan Yesus ketika perjamuan malam itu. Dia kan terus disinggung, kan disindir sama Yesus. Terus dia bilang apa? Bukan aku ya Tuhan, yang gitu kan. Terus dia pergi. Nah dia pergi terus kemudian apa itu? Itu bersekongkol dengan para tua-tua Yahudi, imam kepala. Terus kemudian membawa para prajurit Roma itu untuk menangkap Yesus. Kalau nggak ada Yudas Iskariot, prajurit itu mau nangkapnya gimana? Mereka nggak tahu Yesus itu selalu ada di mana, tapi ini Yudas adalah salah seorang murid Yesus yang selalu bersama-sama. Jadi tahu, oh paling malam ini Yesus ada di sana. Tahu dia, benar. Ketika Yesus ada di sana dan dikatakan apa? Nanti orang yang aku cium itulah dia orangnya. Bayangkan. Padahal bagi orang Yahudi kalau ketemu salam, kemudian cium pipi kanan, cium pipi kiri seperti itu adalah satu kehormatan. Kehormatan. Itu satu sikap kita menghormati orang yang kita ketemu. Tetapi Yudas ketemu Yesus memberi salam, tetapi apa? Itu adalah ciuman pengkhianatan. Justru itulah ciuman untuk memberi tanda, ini loh yang harus ditangkap. Karena ada murid Yesus yang mirip sama Yesus. Yohanes itu mirip, karena dia masih saudara itu. Masih saudara. Jadi supaya nggak salah tangkap, Yesusnya dicium. Nah, tapi Yesus mengatakan, hai teman, untuk apa kamu datang ke sini dan seterusnya. Tapi kalau sama Petrus ketika Yesus memberitakan penderitaannya, dia katakan, hai iblis, betul ya? Yudas kok dibilang teman ya? Ya kan? Yang namanya Petrus itu dibilang iblis ketika Yesus menceritakan penderitaannya. Terus kemudian Petrus bilang apa? Sekali-kali itu tidak akan terjadi Tuhan. Hai iblis. Nah, kenapa dikatakan iblis? Karena apa yang keluar dalam pikiran Petrus itu enggak sejalan dengan pikirannya Allah. Memang harusnya Mesias itu dia mengalami penderitaan dan dia mati. Ketika Yesus memberitahukan kepada para murid seperti itu, Petrus menolak itu, dia sok jadi pahlawan. Justru sebetulnya dia bertentangan dengan kehendak Allah. Tapi ketika Yudas mencium Yesus, hai teman, untuk apa kamu datang ke sini? Padahal Yesus tahu sebenarnya. Kenapa teman? Karena melalui Yudas inilah akhirnya Yesus ditangkap dan proses penderitaan itu bisa terjadi. Silakan direnungkan ya. Nah tapi beda pertobatan antara Petrus dengan Yudas. Kalau Petrus benar apa yang dikatakan Yesus bahwa dia akan menyangkal terjadi, kemudian dia menangis, dia bertobat. Dia dipulihkan oleh Tuhan, dia dipenuhi Roh Kudus, akhirnya dia menjadi rasul yang luar biasa, Petrus. Dia menjadi salah seorang bapak gereja yang paling besar. Ya makanya kalau di Katolik itu Santo Petrus itu wah jami. Keren itu, bapak gereja yang dihormati. Nah tetapi Yudas dia menyesal, tapi dia nggak bertobat. Menyesal, dia sadar bahwa dia salah karena dia telah menyerahkan darah orang yang tidak berdosa ini. Makanya uangnya dia lempar, kemudian dia bunuh diri. Itu perbedaan antara Petrus dengan Yudas. Nah sekarang kita melihat di bagian ini sampai singkat cerita, kita melihat bagaimana urutan demi urutan terjadi. Sampai Yesus kemudian masuk di pasal yang ke-27 ini, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26, bagaimana Yesus di hadapan Pilatus. Sebelumnya Yesus di hadapan Kayafas, yaitu imam besar. Pertama digiring dibawa ke imam besar dulu, diadili secara sepihak di sana. Terus kemudian dinyatakan dia bersalah, harus dihukum mati. Kemudian dibawalah istilahnya ke pengadilan negeri. Di-handle langsung oleh wali negeri, yaitu namanya Pilatus. Nah Pilatus di sini bingung. Orang-orang nuduhkan semua sama dia. Bahwa dia ini penjahat kelas kakap lah, akan merubuhkan bait Allah lah dan seterusnya. Supaya apa? Supaya Yesus dihukum mati. Terus kemudian ini loh dia raja orang Yahudi. Jadi para imam kepala, tua-tua Yahudi itu mereka tuh memakai begini. Memakai situasi itu untuk kepentingan mereka. Loh saat itu Yahudi itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Romawi itu berkuasa atas Yahudi. Nah mereka itu tidak punya pemerintahan sendiri. Tapi pemerintahan itu adalah Romawi. Nah mereka nggak suka sama Roma, nggak suka. Tapi mereka membenturkan Yesus dengan pemerintah. Karena dianggap ini loh raja orang Yahudi. Dia ngaku-ngaku raja orang Yahudi supaya maksudnya
dihukum oleh pemerintah gitu kira-kira. Nah, tapi di sini Pilatus enggak dengan serta-merta percaya. Makanya kalau kita baca di ayat 11 dan seterusnya itu, engkaukah raja orang Yahudi? Kan gitu Pilatus tanya. Engkau sendiri telah mengatakan. Yesus saya jawab, ya enggak. Ya memang dia raja orang Yahudi, tetapi bukan raja seperti orang-orang tahu raja di pemerintahan. Enggak, dia adalah raja yang rohani. Beda ya, engkau telah mengatakan dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan terus diberikan kepada Yesus, fitnahan-fitnahan. Nah Pilatus tahu Yesus ini enggak salah. Makanya dia berusaha, tidakkah engkau melakukan pembelaan? Begitu banyak tuduhan yang ditujukan kepadamu. Silakan kamu ngomong, kamu bela diri. Tapi dikatakan apa? Yesus diam. Yesus nggak ngomong apa-apa. Nah makanya dikatakan bahwa yang namanya Pilatus ini bukan marah, tapi heran. Kok ada ya orang dituduh nggak bener kayak gini, kok diem aja? Coba kalau kita dituduh nggak bener, berontak keluar kata-kata pembelaan dan satu. Yesus enggak, dia diam. Nah makanya Pilatus bingung. Ayolah kamu ngomong supaya aku bisa bebaskan kamu, gitu loh, itu pikiran Pilatus. Tapi ternyata Yesus diam. Sampai akhirnya terus didesak dan seterusnya, akhirnya dia punya ide lagi. Gimana ini caranya supaya bisa membebaskan Yesus? Dia enggak punya cara, suruh ngomong enggak mau ngomong. Akhirnya punya ide. Oh ya, setiap hari raya kan kita membebaskan satu orang penjahat. Ya kan kayak di Indonesia ada kan ya, kalau hari kemerdekaan atau apa gitu kan. Ada yang dikasih grasi, dibebaskan dari tahanan seterusnya gitu, ada potongan-potongan hukuman. Nah remisi ya segala macam. Nah ini mereka akhirnya ditawarkan. Di dalam tahanan itu ada penjahat yang namanya Yesus Barabas. Nama Yesusnya sama. Satu Yesus Barabas, penjahat kelas kakap. Satunya Yesus Kristus, enggak salah. Nah maksudnya daripada Pilatus, dia mau membebaskan Yesus Kristus ini karena dia enggak salah. Makanya dikontraskan, maka dibandingkan dengan penjahat kelas kakap yaitu Yesus Barabas. Karena dia tahu kalau saya tawarkan Yesus Barabas, mestinya orang-orang itu pilih dia untuk dihukum mati, gitu maksudnya. Ternyata apa? Begitu Yesus Barabas, siapa yang aku mau bebaskan? Yesus yang Barabas ini atau Yesus yang disebut Kristus? Bebaskan Barabas, kan itu ya? Itu yang terjadi. Karena itu karena dengki. Bukan yang sebenarnya, bukan kebenaran. Karena omongan orang yang gak benar. Bayangkan, Yesus yang gak salah diadu sama penjahat kelas kakap, kalah Yesus. Makanya dia juga ngomong, Yesus aja lo kalah voting. Suruh pilih, bebaskan Yesus Barabas yang jelas-jelas mestinya kalau ini normal ya, pikiran normal. Udah Barabas lah, orang sudah tahu Barabas itu enggak layak hidup, mati itu sudah mestinya gitu. Tapi ketika dilawankan dengan Yesus, terus Barabas suruh dibebaskan. Pilatus kan tambah bingung, kenapa dia yang suruh dibebaskan? Terus Pilatus tanya apa lagi? Terus apa yang harus kita perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Salibkan dia. Kayak paduan suara, kompak semua. Kalau nggak disetel nggak bisa kayak gitu. Itu kerjaan daripada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Bagaimana caranya supaya yang namanya Yesus Kristus ini mati. Ini pemimpin agama. Jadi kan ya? Oke, nah jadi semua itu terjadi karena dengki. Sampai singkat cerita akhirnya Barabas dibebaskan dan Yesus kemudian disesah dan diserahkan untuk disalibkan. Jadi itulah kronologi sampai nanti kita memperingatan di hari Jumat Agung, terus kemudian Yesus disalibkan, kemudian kan sebelum itu kan disesahkan, bayangkan luar biasa kayak apa. Ya kan? Sampai akhirnya terus disalib, mati, bangkit dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan, dari beberapa contoh ini, terutama di bagian terakhir yang saya sampaikan tadi mengenai imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, mereka mendengki kepada Yesus. Makanya apa? Ujung-ujungnya kalau orang dengki apa? Membunuh orang lain. Walaupun untuk proses Yesus ini bukan pakai tangannya sendiri, tapi pakai tangan orang lain. Luar biasa. Nah sekarang mari kita lihat apa akibat dari dengki. Ya, yang pertama,
Galatia 5 ayat 21 mengatakan kedengkian, kemabukan dan lain-lain. Kalau ayat 19 dan 20 itu teman-temannya masih banyak lagi. Segala macam perbuatan daging telah nyata dan semua disebutkan. Percabulan, perzinahan, pembunuhan dan seterusnya. Kedengkian itu termasuk yang bagian bawahnya dikatakan apa? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jangan pikir dosa itu cuma bunuh orang, berzina, percabulan, mencuri, dan yang serem-serem lainnya. Dengki tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jangan pikir, aku kan gak kayak mereka, aku kan baik-baik aja. Tapi kalau nyelip itu yang kecil itu yang namanya dengki itu, tidak mendapat bagian, ini firman Tuhan. Yang kedua apa akibatnya? Bisa mengalami kematian rohani dan fisik. Ayub 5 ayat 2 mengatakan apa? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Mati orang kalau ada dengki, ada iri hati dalam diri itu. Rohaninya rusak, mati. Orang bahkan bisa mati karena dengki. Amsal 14 ayat 30 mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ada yang menafsirkan membusukkan tulang itu yang sekarang dikenal dengan osteoporosis. Keropos tulangnya, habis, gak ada kekuatan lagi. Saya pernah ada kenal satu orang yang tulangnya keropos parah, dicor. Emangnya bangunan gereja aja dicor. Tulang keropos itu sekarang dicor pakai apa? Titanium gel. Itu diisi ke tulang-tulang itu. Prosesnya sakitnya luar biasa. Dan itu belum tentu bisa bertahan lama, nanti harus dicor lagi dan seterusnya. Karena proses pengeroposan itu terjadi terus, tidak berhenti dia. Karena apa? Sel-sel tulang itu lama-lama habis. Nah itu bisa diakibatkan oleh iri hati ataupun kedengkian. Jangan dianggap enteng ya. Jadi bicara kepada Bapak Saudara tentu juga kepada saya. Jangan sampai ada itu, yang kecil itu, yang nyempil-nyempil itu, yang namanya dengki itu. Apalagi orang yang iri hati, orang yang dengki gak akan pernah bisa tahan. Panas hati kejam, murka melanda, tetapi siapa dapat bertahan terhadap cemburu? Nah, tadi kan di depan saya udah bilang cemburu, iri hati, dengki itu saudara. Gak akan tahan. Karena apa? Ibarat itu ada bola api dalam diri kita itu. Wah, marah, benci, gak suka, itu kan tadi definisinya. Itu terjadi. Itu merusak, mematikan diri sendiri. Orang gak akan tahan kalau punya seperti itu. Nah ini dia. Pak Johan saya kan baik-baik, saya kan gak ada masalah. Iya puji Tuhan, saya seneng kalau GBI Sukowono tuh jemaatnya kayak gitu. Makanya saya di awal tadi bilang, ini pesan firman Tuhan kepada kita semua dengan kasih, dengan sayang saya sampaikan. Jangan sampai yang kecil itu, yang kita anggap kecil itu masih ada di dalam diri kita, akan menghalangi yang namanya pertumbuhan ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2 mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan. Nah ini dia, kedengkian dan fitnah. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi jangan sampai kita yang hidup dalam kasih karunia Tuhan seperti ini, hanya karena ada nyempil itu yang namanya kedengkian, rusak pertumbuhan rohani kita. Bahkan kita bisa menjadi seperti apa disebutnya yang rusak susu sebelanga itu, nila. Makanya saya bilang nyempil-nyempil yang kecil itu, karena nila setitik rusak susu sebelanga, itu dia. Kita yang lagi hidup dalam kasih karunia Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, jangan sampai ada nila setitik, itu yang namanya si dengki itu, menyelinap di dalam diri kita. Sedikit aja, kita bisa bunuh orang. Ya, terakhir, Mazmur 37 ayat 1 dan 2 mengatakan apa? Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Seringkali kita marah sama orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, biar aja.
sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi jangan sampai kita mengalami yang namanya kita hidup di dalam kedengkian iri hati, kita ngalami yang namanya lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, ini firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, menjadi peringatan buat kita, hati-hati loh ya. Dari dengki itu bisa sampai membunuh. Kelihatannya kecil, tetapi hasil ujung-ujung itu bisa besar. Kalau ini muncul, terjadi, apalagi sudah diobrak-abrik di kepolisian, repot semua. Walaupun kita enggak bunuh dengan tangan kita sendiri, polisi bisa tahu enggak? Bisa tahu. Orang si pelaku pembunuhan dengan cara apapun oleh polisi pasti ngaku. Aku tuh sebetulnya enggak masalah sama orang itu, aku cuma disuruh. Siapa sih nyuruh? Anu dikasih berapa kamu? Dikasih ini saya. Nah, kenalah orang yang dipanggil, dapat. Jadi jangan dikira lempar batu sembunyi tangan tuh enggak bakal ketahuan. Kecil, polisi itu sekolahnya tinggi. Belajar dia kriminologi, cara-caranya orang nipu. Loh, polisi itu kalau orang datang menghadap, lapor. Dari tatapan matanya polisi udah tahu, ini penjahat. Bapak Ibu Saudara juga kalau ketemu saya bisa tahu loh. Saya belajar kayak polisi loh. Tahu dia bohong apa enggak, ngerti. Dari liriknya kemana, tahu nih orang bohong apa enggak. Kalau menginterview orang tuh begitu. Ceritakan tentang saudara, gini. Terus dia liriknya ke sana, oh tahu bohong nih. Polisi itu belajar yang begitu. Ya mau ditutupi seperti apapun. Tapi yang luar biasa, enggak cuma membunuh ini secara fisik. Kan membunuh itu bisa berbagai macam hal ya. Jadi ini berbicara kepada kita semua, Bapak Saudara dan saya, ya Pak Herman sebagai gembala di tempat ini menjadi awasan buat kita hamba Tuhan. Karena apa? Di gereja sih kita enggak bunuh orang lah. Enggak ya. Terlalu kasar lah ya bunuh orang ya. Tapi enggak sadar bisa bunuh karakter orang. Bisa bunuh karir orang, bisa bunuh pelayanan orang, bisa bunuh keberhasilan orang. Kalau ada dengki, merasa tersaingi, muncul dikit gunting, gak boleh nih. Yang paling hebat tuh saya, gak boleh ada yang lebih dari saya. Muncul dikit, gunting, ajukan, gak boleh. Itu pembunuhan secara karakter, pembunuhan karir. Pembunuhan kesempatan. Loh, orang kalau di kantor ada dengki pimpinan, mati nggak anak buahnya? Mati. Karirnya game, nggak bisa dia mau jadi promosi jadi apa? Digencet abis walaupun prestasi sebagus apapun. Kalau ada dengki pimpinannya, dibunuh karirnya dia. Selesai dia, kecuali kalau dia pindah ke tempat lain dan lain sebagainya. Ya, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah memperkatakan kebenaran firman-Mu kepada kami sekalian. Biarlah pesan firman Tuhan malam hari ini akan menolong kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam percaya, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan ampuni kelemahan kekurangan kami. Biar firman itu akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh hidup terus di dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami tidak memberikan kesempatan kepada ego kami, diri kami sendiri Tuhan untuk membuka celah bagi kedengkian itu ada di dalam diri kami. Ajar kami Tuhan untuk saling menghargai, ajar kami untuk saling menghormati, ajar kami bahkan Tuhan untuk kami mendahulukan orang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Kami rindu Tuhan gereja ini akan terus dibangun. Tidak hanya bangunan gereja secara fisik, tetapi umat Tuhan yang ada di tempat ini akan terus semakin bertumbuh di dalam Kristus. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan demi kasih karunia. Dan kami percaya melalui gereja ini, Tuhan memakainya menjadi saksi-saksi-Mu sehingga akan banyak jiwa di daerah Sukowo dan sekitar Tuhan dimenangkan bagi kerajaan Allah.
Berkati Pak Herman, Ibu dan keluarga, semuanya Tuhan dengan para pengurus yang ada di gereja ini. Seluruh umat Tuhan yang ada di dalamnya. Berkati agar sungguh-sungguh kerja kuasa Roh Kudus nyata. Kami boleh melihat bagaimana mujizat-mujizat terjadi dalam hidup dan pelayanan mereka Tuhan. Terpuji namamu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Johan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu terpelihara dalam hidup kami Tuhan. Bentar lagi Tuhan kami akan persembahkan korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya tangan-tangan yang sudah mengangkat tangan Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari yang bertugas bisa menjalankan persembahan. Kita akan melihat pengumuman dari GBI Sukowono News. Jemaat yang terkasih, kegiatan ibadah GBI Sukowono akan pindah ke tempat main hall. Kita akan beribadah perdana di main hall saat ibadah Jumat Agung pada tanggal 29 Maret 2024. Mari kita mengucapkan syukur atas kemurahan dan penyertaannya. Sekarang kita bisa memuji Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibadah hari ini dilayani Pastor Johan Rusli. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Tuhan memberkati. Hadirilah ibadah selanjutnya yang dilakukan secara onsite dan online melalui live streaming di YouTube channel GBI Sukowono. Ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 pukul 6 sore. Ibadah ini akan disertai perjamuan kudus dengan firman Tuhan yang akan dilayani Pastor Herman Wijaya. Ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 6 sore dengan firman Tuhan yang akan dilayani Ibu Erni Lydia. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mengajak teman, kerabat dan saudara kita untuk bersama-sama menikmati kebaikan dan lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Komsel Youth selanjutnya yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 pukul 5 sore. Pastor Herman Wijaya yang akan melayani kita dalam firman Tuhan. Bagi jemaat yang mempunyai cucu, anak dan keluarga usia remaja, mari bisa bergabung dan datang dalam ibadah youth ini. Jemaat yang terkasih, hadirilah ibadah doa pagi pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024. Ibadah ini dilakukan setiap hari Sabtu, pukul 5 sampai 6 pagi di Gedung Serbaguna. Kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bagi jemaat yang membawa anak atau cucu di bawah usia 10 tahun, bisa diarahkan ke gereja anak yang dilakukan setiap hari Minggu pukul 6 sore. Tanggal 31 Maret 2024 yang akan dilayani Kakak Joel bertempat di Gedung Serbaguna.
Demikian informasi, kegiatan ibadah GBI Sukowono kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan disiplin, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan saudara, pada ini adalah mendekati Lebaran, kita gereja GBI Sukowono akan mengadakan baksos untuk warga sekitar dari gereja, ya dari sekeliling gereja kita akan memberikan baksos berupa beras. Kita akan memberikan 150 paket, yang per paketnya 75.000. Ini sudah Bapak Gembala memberikan sumbangan 10 paket, mengawali menjadi teladan bagi kita 10 paket. Jadi kita masih membutuhkan 140 paket. Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan sumbangan, yang ikut berpartisipasi dalam baksos ini dapat memberikan sumbangannya kepada Aan sebagai bendahara GBI Sukowono. Nanti sumbangannya berupa uang ya, karena kita akan memberikan beras itu sudah kita sub di satu jemaat, jadi biar jadi satu gitu. Jadi mau nyumbang sama 2 paket, 5 paket itu nanti ke Aan ya, jadi berupa uang. Begitu saja pengumumannya. Jangan lupa untuk hari Jumat ini kita masuknya langsung ke gedung main hall. Puji nama Tuhan, gedungnya keramiknya selesai meskipun temboknya masih belum dikuliti, belum dicat. Gak apa-apa, pokoknya kita ada tempat untuk beribadah. Jadi kalau hujan mungkin kita tidak kehujanan kayak tadi ya. Jadi langsung berhenti di teras dari main hall. Itu saja yang menjadi pengumuman. Terima kasih juga untuk setiap para donatur dari Jemaat GBI Sukowono yang membantu dalam pembangunan main hall, mulai dari keramik, dari semen, pasir, juga semuanya rencana akan membangun toilet untuk Pak Gembala di samping sini, juga apalagi ya bangunnya Pak? Ya kamar mandi, toilet sudah. Ya. Itu banyak rencana-rencana, tapi Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan mencukupkan semuanya. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita semua. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah berkat-Mu ada atas Indonesia. Kau memberkati bangsa kami, memberkati pemimpin kami Tuhan. Sampai pada jajaran yang paling bawah, mari Bapak Engkau berkati dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang mengasihi para rakyat Tuhan, mementingkan kepentingan umum Tuhan, bukan kepentingan pribadi. Mari Tuhan Kau berkati bangsa kami, jauhkan dari segala malapetaka, bencana alam, gempa bumi, Tuhan puting beliung, Tuhan mari Bapak perlindungan-Mu ada atas Indonesia, Engkau memberkati, Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami ada dalam hati-Mu, bangsa kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapak untuk gereja kami GBI Sukowono. Mari Bapak biarlah Tuhan Kau senantiasa menyertai gereja kami. Tuhan biarlah gereja kami dapat menjangkau jiwa-jiwa di mana yang menjadi amanat agung-Mu Tuhan. Dapat Tuhan membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku.
Ya, saya tambahkan pengumuman, nanti Komsel Youth diliburkan karena persiapan pasca ya, latihan-latihan. Tapi doa pagi Sabtu tetap ada. Kita perlu berdoa supaya Tuhan mengurapi gereja ini ya. Terima kasih Pak John juga Bu Johan telah melayani GBI Sukowono, memberi pesan-pesan kepada setiap kita buang kedengkian. Pengumumannya saya tambah sedikit, jadi saya bukan bangunkan toilet. Kamar mandi ada toiletnya, ada bufetnya kecil di belakang. Terus kamar tidur saya di sini ya, tapi ini sementara pakai seket, pakai kasibot. Jadi enak tidur di sini, enggak apa-apa, saya kerasan kok ya. Yang mau ke sini kunjungan boleh, tapi enggak tidur di sini. Kamar cuma satu. Ya. Puji Tuhan. Mari kita minta berkat Tuhan, kita doa Bapa kami dulu ya. Masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita minta berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan penyertaan Allah Bapa, kasih sayang putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati.